Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khair rabba wasitatna al-musyafa abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan para santri pondok sanad yang semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada antum semua. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan puasa ini adalah sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW supaya pernah selama 12 bulan ada satu bulan di mana kita gunakan full melawan hawa nafsu, yaitu di bulan Ramadan ini, sehingga diharapkan kita menang melawan hawa nafsu, dan hawa nafsu ini adalah salah satu godaan bagi manusia yang lebih bejat dari 70 setan. Dengan menjauhi godaan setan dan juga hawa nafsu, kita berharap lewat puasa ini kita akan dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang sangat kita takuti, yaitu neraka yang diancam oleh Allah kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang muslim akan tetapi masih lalai. Puasa menjadi salah satu solusi untuk kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man soma yauman, barang siapa berpuasa sehari, fi sabilillah, melakukan satu puasa di satu hari diniatkan lillahi ta'ala, ba'adallahu wajhah anin nari sabi'ina kharifa, akan dijauhkan wajahnya, dalam hal ini dijauhkan dirinya dari neraka sejauh sabi'ina kharifa, yaitu sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadits riwayat Bukhari ini adalah satu hadits yang bisa membuat hati kita semakin adem mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad memberi motivasi kepada kita tentang seseorang yang berpuasa lillahi ta'ala, maka akan dijauhkan antara dirinya dengan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini adalah satu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan dan membuat kita semakin istiqomah untuk menjalankannya lillahi ta'ala. Karena di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, innamas syiyam, sesungguhnya puasa itu junnatun. Ikhwan yang dirahmati Allah, hal ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan adalah sebagai junnah atau perisai atau tameng, yastajinnu bihal abdu, yang bisa digunakan seorang hamba untuk melindungi dirinya minan nar, dari panasnya api neraka. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, santri pondok sanad yang saya cintai, neraka adalah satu tempat yang paling menakutkan bagi manusia kelak di yaumil qiyamah. Azab yang luar biasa, panas yang tidak terkira, tidak ada kematian di dalamnya, hanya azab dan azab saja yang diterima, dan tidak makan kecuali dengan makan yang akan merusak tubuh dan akan minum dari sesuatu yang akan membuat tubuhnya semakin hancur. Hanya azab yang diterima forever and ever, tidak hanya 1, 2, 3, 1000, 5000, 1 juta tahun, akan tetapi azab neraka ini akan dirasakan oleh penghuninya, tidak pernah terselesaikan abadul abad, tidak ada puncaknya, selalu dalam azab. Dan ini adalah salah satu yang sangat menakutkan. Akan tetapi Nabi Muhammad memberi motivasi kepada kita bahwa innamas syiyamu junnatun, adalah satu perisai yastajinu bihal abdu, yang berlindung di belakangnya hamba Allah minan nar, dari panasnya api neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda di halaman 10 dari buku Miracle of Puasa ini, innallaha tabaraka wa ta'ala qadha ala nafsihi annahu man a'tasha nafsahu lahu fi yaumin sha'ifin saqahu Allahu yaumal 'atsh, rawahul Bazzar bi isnadin hasan min hadits Ibn Abbas. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika Anda sudah memiliki buku ini, di halaman 10 bisa Anda baca dan bisa Anda baca berulang kali supaya kita tahu betapa sayangnya Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Innallaha, sesungguhnya Allah, tabaraka wa ta'ala, qadha ala nafsihi, berjanji atas dirinya sendiri. Allah bersumpah dan berjanji atas dirinya sendiri. Jadi ini adalah sesuatu janji yang tidak akan pernah diingkari oleh Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah adalah zat yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Akan tetapi sumpah yang diambil oleh Allah dalam hadis ini adalah sumpah yang sangat besar, karena Allah bersumpah atas dirinya sendiri.
bersumpah atas zatnya yang agung, bersumpah atas zatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qada ala nafsi, kata Nabi Muhammad, bersumpah atas dirinya sendiri, annahu man a'tasha nafsahu, barang siapa yang membuat dahaga dirinya sendiri, lahu, untuk Allah, seorang hamba manusia yang sangat lemah, rela untuk haus di siang hari selama bulan Ramadan, khususnya mereka yang tinggal di tempat-tempat yang panas, niat lillahi ta'ala fi yaumin sha'ifin, di hari ketika datang musim panas, maka saqahullahu yaumal 'atash, kelak di yaumil qiyamah, ketika hari sedang panasnya luar biasa, di yaumil mahsyar, ketika kita mengetahui bahwa matahari hanya sejengkal dari kepala kita, saat itulah orang-orang yang dulunya di dunia berpuasa, mereka siap untuk panas ketika orang lain sedang menenggak minuman-minuman yang menyegarkan, mereka siap untuk meninggalkan lillahi ta'ala kelak yaumil qiyamah, ketika orang-orang sudah merasa kepanasan, orang yang berpuasa akan mendapatkan minuman yang segar sebelum mereka masuk ke dalam surga. Masih di mahsyar, masih menunggu panggilan untuk dihisab. Dan semoga Allah memasukkan kita surga tanpa hisab, barakatil Rasul SAW, Sayyidil Ajami wal Arab. Semoga barakah Rasul kita masuk surga tanpa hisab. Akan tetapi seseorang pasti akan berada di mahsyar, panas yang dahsyat, ketakutan yang luar biasa. Saat itulah orang yang berpuasa panen ketenangan, karena mereka akan mendapatkan minuman segar yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya ketika berada di dunia. Panas yang luar biasa hilang dengan kesegaran minuman yang diberikan oleh Allah, khusus bagi mereka yang berpuasa ketika berada di dunia. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa qala Rasulullah SAW, somtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Dalam sebuah riwayat Ad-Dailami, Nabi Muhammad bersabda bahwa somtus shaim tasbih, diamnya adalah seperti bertasbih, wa naumuhu ibadah, tidurnya dihitung ibadah oleh Allah, wa du'auhu mustajab, dan doanya dikabulkan oleh Allah, wa amaluhu mudha'af, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Setelah mendapat jaminan akan mendapatkan ketenangan di yaumil qiyamah, setelah mendapatkan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan kesegaran di hari yang sangat panas di yaumil mahsyar, masih ditambah di pembahasan yang keenam ini bahwa di sebuah hadits riwayat Ad-Dailami, Rasulullah mengatakan diamnya orang yang berpuasa dihitung seperti bertasbih, kemudian tidurnya dihitung seperti beribadah, doanya akan dikabulkan oleh Allah, dan amalnya akan dilipat gandakan. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana tidur bisa menjadi pahala bagi seseorang yang berpuasa? Adalah karena orang-orang yang tidur di waktu siang hari di bulan puasa, mereka yang capek dan lemah tubuhnya berusaha untuk tetap menjalankan perintah Allah, maka dengan tidur mereka berharap bisa untuk sampai di maghrib dalam keadaan yang terbaik dan tidak batal. Akan tetapi tentu saja tidak tidur sepanjang hari, cukup tidur singkat, yang penting tubuhnya bisa bertahan hingga datangnya adzan maghrib. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang tidak akan merasa haus di yaumil qiyamah, dan amal kita dilipat gandakan oleh Allah, doa kita dimustajabkan, dan kita dijadikan orang yang berkah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.